Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah. Saya dari semester 7 Akuntansi FEB UIA. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Salah satunya dengan telah banyak diterbitkannya sukuk. Sukuk ialah investasi jangka panjang yang berupa sertifikat berharga yang berdasarkan prinsip syariah. Hal ini dibuktikan dengan perkembangan suku koperasi dari tahun 2018 yang hanya berjumlah 104 sukuk, pada tahun 2019 menjadi 143 sukuk dan lebih banyak lagi pada tahun 2020 menjadi 162 sukuk. Di samping pesatnya perkembangan instrumen tersebut, tidak memungkiri bahwa ada risiko gagal bayar yang mengikutinya. Berikut ini merupakan tabel tingkat gagal bayar pada perusahaan penerbit obligasi dan sukuk di beberapa sektor yang diperingkat oleh Pevindo. Dari tabel di samping terlihat bahwa instrumen surat utang sektor core atau non-keuangan mencatatkan penurunan tingkat gagal bayar menjadi sebesar 2,17% sampai tahun 2019. Namun, tingkat gagal bayar pada sektor core kembali meningkat sampai dengan tahun 2020 menjadi 2,20%. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wulan Nuryandari dan Fatmi Handiani pada tahun 2021, hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang diproksi dengan DER atau Debt to Equity Ratio berpengaruh signifikan terhadap peringkat sukuk. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pradini Rifki Fitriani, Irsyad Adrianto, dan Murtado Ridwan pada tahun 2020 mengatakan bahwa kinerja keuangan yang diproksi dengan Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat sukuk. Sektor rasio keuangan lain yang pernah diteliti adalah rasio likuiditas yang diproksi dengan current ratio, di mana penelitian dari Dian Permatasari Denkaan pada tahun 2020 menjelaskan bahwa current ratio berpengaruh signifikan terhadap peringkat sukuk, sedangkan penelitian dari Sandi Maulana Subakti pada tahun 2020 mengatakan sebaliknya, bahwa kinerja keuangan yang diproksi dengan current ratio tidak berpengaruh terhadap peringkat sukuk. Begitu pula pada kinerja keuangan yang diproksi dengan return on asset. Penelitian dari Rifki Muhammad dan Siti Aisyah pada tahun 2021 menunjukkan bahwa ROA berpengaruh signifikan, sedangkan penelitian dari Jonathan pada tahun 2020, kinerja keuangan yang diproksi dengan ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat sukuk. Tinjauan teoritis. Grand teori yaitu signaling teori. Signaling teori atau teori sinyal mengemukakan bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal pada pengguna laporan keuangan. Informasi berupa pemberian peringkat obligasi yang dipublikasikan diharapkan dapat menjadi sinyal kondisi keuangan perusahaan dan menggambarkan kemungkinan yang terjadi terkait dengan utang yang dimiliki. Peringkat sukuk adalah suatu standarisasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat terkemuka sukuk yang mencerminkan kemampuan penerbit sukuk dan kesediaan mereka untuk membayar pembayaran pokok sesuai jadwal. Menurut Henry, DER atau Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Current ratio. Menurut Henry, current ratio atau rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya
yang segera jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang tersedia. Rasio ini menggambarkan seberapa besar jumlah ketersediaan aset lancar yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total kewajiban lancar. Return on asset. Menurut Sudana, ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Semakin besar ROA, berarti semakin efisiensi penggunaan aktiva perusahaan, atau dengan kata lain, jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar dan sebaliknya. Total asset turnover. Menurut Muiz Fauzi dan kawan-kawan, pada tahun 2018, total asset turnover atau rasio perputaran aktiva yaitu rasio yang mengukur perputaran pada perusahaan dan dihitung dengan membagikan jumlah penjualan dengan jumlah total aktiva pada perusahaan. Kerangka pemikiran variabel independen yaitu debt to equity ratio sebagai variabel X1, current ratio sebagai variabel X2, return on asset sebagai variabel X3, total asset turnover sebagai variabel X4. Dan variabel dependennya yaitu peringkat sukuk atau Y. Hipotesis yang pertama yaitu debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap peringkat sukuk perusahaan non-keuangan di Pevindo. Hipotesis yang kedua yaitu current ratio berpengaruh positif terhadap peringkat sukuk pada perusahaan non-keuangan di Pevindo. Hipotesis yang ketiga yaitu return on asset berpengaruh positif terhadap peringkat sukuk perusahaan non-keuangan di Pevindo. Hipotesis yang keempat yaitu total asset turnover berpengaruh positif terhadap peringkat sukuk pada perusahaan non-keuangan di Pevindo. Variabel pengukuran. Pada pengukuran debt to equity ratio yaitu menggunakan total utang dibagi ekuitas. Untuk pengukuran current ratio yaitu menggunakan aktiva lancar dibagi utang lancar. Dan untuk return on asset menggunakan laba bersih dibagi total aset. Dan untuk total asset turnover menggunakan total penjualan dibagi total aktiva. Sedangkan untuk variabel Y yaitu peringkat sukuk menggunakan skala ordinal di mana IDAA sama dengan 4, IDAA sama dengan 3, IDA sama dengan 2, IDBB sama dengan 1. IDBB sampai IDD sama dengan 0. Populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang menerbitkan sukuk dan juga telah diperingkat oleh PT Pevindo periode 2018 sampai 2020. Teknik pengambilan sampelnya yaitu dengan menggunakan purposive sampling dengan kriteria yaitu sukuk yang beredar pada tahun 2018 sampai 2020, sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan non-keuangan, sukuk yang diperingkat oleh Pevindo, dan yang terakhir sukuk yang beredar selama 3 tahun berturut-turut pada periode 2018 sampai 2020. Metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode regresi logistik ordinal, di mana metode ini digunakan karena variabel dependen dalam penelitian ini yaitu peringkat sukuk menggunakan skala ordinal. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.